Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Herbert Aritonang memperkenalkan diri sebagai mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh pihak pengadilan untuk coba memediasikan masalah Bapak Ibu yang saya coba baca di waktu lalu. Saya memahaminya dan saya coba ingin mendengar duduk perkaranya dari kedua belah pihak. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya cerna, mungkin ada hal-hal lain yang perlu saya coba garis bawahi. Mungkin ada pihak-pihak yang mungkin terlalu merasa paling benar, padahal ini masalah bisa diselesaikan, dicarikan win-win solusinya. Jadi Bapak Ibu setuju saya sebagai mediator, Bapak Ibu semua setuju Pak? Oke, jadi begini Bapak Ibu, saya akan coba memandu acara mediasi ini. Tadi saya sudah memperkenalkan diri sebagai mediator. Sekarang giliran dari pihak penggugat. Ibu namanya siapa? Lalu perkaranya seperti apa? Ibu bisa jelaskan, nanti selanjutnya pihak penggugat. Silakan Bu. Ibu siapa namanya? Selamat pagi, saya Mawar Purba. Saya di sini adalah kebetulan dari kakak dengan orang yang kebetulan sama saya juga. Ya. Adapun saya di sini minta tolong Bapak untuk bisa menyelesaikan perkara tentang harta warisan dari orang tua kami. Jadi saya di sini menggugat saudara saya, adik saya, karena beliau mau menguasai semua peninggalan warisan dari orang tua kami. Oke, itu nanti Ibu jelaskan secara rinci nanti aja. Sementara ini memperkenalkan diri saja. Selanjutnya dari pihak tergugat, silakan. Selamat pagi, saya Saud Purba. Saya di sini untuk mau menyelesaikan permasalahan hak waris orang tua, yang mana harus diselesaikan dengan pihak mediator. Oke, itu nanti akan kita upayakan bagaimana kedua pihak bisa saling mengerti, memahami masalahnya, dan saya berharap bisa sama-sama cari jalan keluarnya. Tidak ada salah satu pihak yang merasa saya yang berhak atau saya yang menang, ya. Itu nanti akan kita bicarakan dalam sisi materi yang lebih substansi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harus jelaskan juga bahwa mediasi ini wajib dilakukan itu atas perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Ada perubahan di tahun 2016. Jadi tujuan mediasi itu semoga nantinya perkara ini tidak panjang. Diharapkan dari mediasi ini ada titik temu jalan keluar, sehingga ketika ada kesepakatan, Bapak Ibu tidak perlu lagi melanjutkan ke proses persidangan yang cukup melelahkan. Itu kalau nggak salah sampai 4 tahun itu. Dari putusan, PN, baru banding, kasasi, PK lagi. Nah, itu jadi nggak selesai-selesai. Kita harapkan mediasi ini bisa menjembatani persoalan Bapak Ibu sekalian, sehingga ada kesamaan persepsi dan kesamaan solusi yang terbaik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu dipahami juga bahwa mediasi itu tadi garis besarnya adalah bagaimana menjembatani kepentingan dua pihak sehingga ada win-win solusinya dari persoalan atau perkara yang sedang Bapak atau Ibu bawa di pengadilan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi substansinya, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ada aturan main dalam mediasi ini. Nanti akan saya kasih kesempatan dari pihak penggugat dulu menceritakan materinya seperti apa sampai dia harus melakukan gugatan. Nanti apa yang disampaikan oleh pihak penggugat, dari pihak tergugat kira-kira apa pembelaannya, atau apa yang perlu diluruskan, atau apa yang perlu diperbaiki, atau ada hal lain yang perlu
melengkapi atas kekurangan dari materi penggugat. Terus kedua, semua pihak tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar atau tindakan fisik sehingga itu bisa melukai perasaan orang lain dan tidak memberikan edukasi dan kondisivitas dari proses mediasi tersebut. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Saya bisa setuju ya? Tidak ada saling sikap kasar, ucapan kasar, apalagi secara serangan fisik. Bisa? Jadi nanti masing-masing pihak saling memberikan penjelasan, nanti saling bergilir untuk menyampaikan pembelaan masing-masing. Oke. Untuk saat ini saya persilakan dari pihak penggugat menyampaikan apa sih isi gugatannya. Walaupun sebenarnya saya sudah baca, sudah tahu. Ini soal pembagian warisan ya. Salah satu pihak tidak ingin terbagi berdasarkan aturan adat tertentu. Nah, ini menarik untuk kita coba bahas bersama. Mungkin Bapak ini sebagai pihak tergugat belum memahami hukum negara seperti apa, dan Ibu bisa juga, Ibu ini juga belum memahami juga. Intinya Ibu ini ingin ada keadilan dan masalah itu harus dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Setuju ya? Oh ya, silakan Ibu Mawar, apa yang mau diceritakan dari materi gugatannya? Baik, di sini saya menyampaikan kepada mediator untuk sedikit mengetahui bahwasannya orang tua kami meninggalkan beberapa warisan. Itu ayah kami punya kebetulan 2 rumah, 2 kendaraan roda 4, sebidang kontrakan, juga sebidang sawah di kampung kami. Jadi saya di sini merasa tidak menerima keadilan sesuai dengan yang katanya itu ada dari adat. Bahwasanya kan saya juga anak kandung, Ya. saya anak kandung. Jadi saya sini berharap setiap harta peninggalan orang tua kami itu bisa dibagi rata. Secara adil. Kalaupun memang keputusannya memang lebih sesuai adat, itu ada lebih besar laki-laki, tapi tidak jenjang lah gitu, seperti itu. Sedangkan di sini saya makanya butuh memberikan seperti Bapak itu karena kebetulan adik saya ini ingin semuanya dia tanpa memberi sedikit pun ke saya, seperti itu. Itu aja Bu. Ya. Lalu selama ini yang mengurus orang tua saat masih hidup siapa? Nah, kebetulan karena makanya saya merasa tidak adil karena orang tua sampai tidak adanya ikut dengan saya. Iya. Saya yang mengurus. Nah, wanita pun lebih bekerja di waktu dulu mudanya itu, wanita yang lebih membantu orang tua bekerja seperti itu. Itu aja Bu. Iya. Oke, dari pihak penggugat sudah, mungkin bisa ditanggapi dari pihak tergugat. Ya, kalau dari saya, karena saya mengetahui peraturan adat bahwa dimana kalau setiap harta yang peninggalan orang tua itu jatuh di tangan laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya itu karena hukum adat di kami itu. Di hukum adat di hukum adat orang Batak lah, seperti itu yang saya tahu. Dan waktu orang tua meninggal pun juga orang tua juga sudah titip pesan ke saya bahwa itu semua harta kamu yang ambil semua. Karena kakakmu itu kan seorang perempuan, dia sekarang diambil sama laki-laki. Jadi dianggap tidak berhak. Tidak berhak lah. Kalaupun umpamanya ada keibahan saya, mungkin saya pun seikhlasnya saya ngasih ke beliau.
Tapi kalau umpamanya sudah berdua, saya keberatan. Ya, keberatan karena ya. Walaupun ini adikmu sendiri. Iya betul, walaupun adikku sendiri ya kalau suruh umpamanya dibagi dua bagi rata saya nggak terima. Karena ya saya masih mengikuti peraturan adat aja, bahwa apa yang saya tahu di lingkungan adat orang kami kan Batak juga emang seperti itu. Saya tidak tahu ada peraturan kayak hukum negara seperti kayak begitu. Jadi ya bagaimana lah untuk penyelesaiannya, saya minta mediator untuk bisa menjelaskan ke kakak saya. Oke. Jadi intinya ibu ini menginginkan hak-haknya. Intinya ada pembagian sama rata lah ya. Itulah keadilan yang mau dia perjuangkan di pengadilan negeri ini. Oke. Sementara ibu, bapak ini tadi sepertinya sudah memberikan semacam lampu kuning nih. Apakah upaya keras dia untuk menguasai harta tersebut latar belakangnya anak karena ketidaktahuan atau berproses berpatokan pada hukum adat? Belum tahu hukum lain seperti apa gitu ya, hukum negaranya. Nah ini dibutuhkan semacam penjelasan sehingga nanti mudah-mudahan ada titik temunya gitu ya. Oke, jadi saya sudah bisa tangkap persoalan dari masing-masing pihak. Saya pikir keduanya tidak ada masalah itu. Belum bisa saya simpulkan salah satu pihak salah, ini benar tidak. Tapi pada dasarnya memang atas ketidaktahuan ini sehingga masalah ini mau nggak mau harus diantar ke pengadilan, gitu ya. Oke, jadi ada tambahan lagi mungkin sebelum saya ambil kesempatan untuk memberikan penjelasan dari sisi mekanisme hukum adat dan hukum positif. Silakan Bu, ada lagi? Oke, intinya tadi ya, harta itu dibagi dua. Intinya saya minta keadilan bahwasanya adik saya anak orang tua saya juga anak orang tua kandung, jadi saya ingin yang adil. Yang adil ya. Ada Bang, mau ditambah? Dan ke saya bertanya, ini mau maksudnya sampai ke pengadilan apa ini maksudnya ke pengadilan itu? Dia maksudnya kita pengadilan ini untuk bisa selesaikan di pengadilan apa bagaimana? Aku belum mengerti nih. Kalau tadi Bapak bilang sampai ke pengadilan. Oke, saya coba ambil kesimpulan yang mungkin kalau salah bisa dikoreksi Bu. Menurut saya setiap orang punya hak untuk mengajukan dan mencari keadilan di pengadilan. Namanya kan pengadilan, artinya ada adil, harus adil. Nah ibu ini merasa ada hak-hak atas harta warisan orang tua. Nah memang di kalangan suku Batak itu ada kecenderungan harta itu lebih dititipkan kepada pihak kaum laki-laki untuk dikuasai, sementara perempuan karena persepsinya dia sudah dibawa oleh pasangannya, kayak keluarganya gitu loh. Jadi buat apa lagi dibagi? Itulah terus pasti masalahnya ya. Seperti Bapak tadi sudah jelaskan itu. Nah, jadi gini Pak Ibu. Ini bicara harta, bicara kedewasaan sebenarnya. Kalian ini abang adik ini, kakak adik. Apakah harus dikorbankan hubungan kakak adik itu hanya dengan urusan harta, ya? Adik ini darah daging kita ini, lahir dari seorang ibu. Kalau dia sakit, yang merasakan sakit siapa? Karena kalian berdua ini, adik, kakak ini. Saya juga sedih kalau abang nggak mau berbagi, karena itu harta orang tua, bukan dari harta yang kita bawa, ya, dari hasil keringat kita. Orang tua kalau sampai hari ini ada, pasti nangis kan? Melihat kok kakak adik nggak akur ini, hanya dengan harta. Kalau dalam ukuran rohaniwan itu, kita pun dipanggil Tuhan nggak membawa apa-apa. Nah adik ini sampai nggak punya rumah, kalau bapak memaksakan kehendak untuk mengambil semua hartanya.
ini adik kandung. Kalian tahu bahwa waktu masa kecil itu pasti kan saling bersama, saling tolong menolong, saling menjaga. Nah, masa gara-gara harta abang tega membiarkan kakaknya tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu. Jadi kalau saya pribadi lebih hilang harta, tapi hubungan sampai tua kita bagus. Nah begitu Bang. Saya berharap Bapak juga bisa memahami ini dari sisi paradigma keluarga dan kerohanian ya. Kalau Bapak sampai tega tidak membagi ke adiknya, berarti Bapak sudah nggak sayang sama adiknya. Berbeda kalau adik angkat, ini adik kandung. Ya. Kalau orang tua melihat langsung hari ini pasti sedih, nangis itu. Dan kita berharap sebagai warga gereja juga, Bapak Ibu kan orang Kristen, ya ingat yang diutamakan adalah kasih mengasihi. Itu yang harus dipegang teguh. Karena atas dasar kasih itu, setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Oke. Ini dari sisi kerohanian yang saya coba kedepankan. Kalau dari sisi hukum, kalau hukum adat itu hukum tidak tertulis. Artinya hukum adat itu hukum kebiasaan. Jadi tidak ada kekuatannya situ. Tapi kalau hukum negara itu terikat, ada undang-undangnya, ada pasalnya. Nah di situ dia sudah diatur semua, tidak boleh kita melanggar atau menafsirkan karena situ sudah tertulis. Kalau dalam kitab undang-undang hukum keperdataan itu, kalau bicara pembagian waris, itu sifatnya adil. Itu sudah diatur dalam pasal 852 sampai seterusnya. Nah itu pembagian waris itu nggak boleh ada pembagian yang tidak adil, harus adil. Nah saya pikir ibu ini udah paham bahwa kalau di dalam keperdataan hukum barat itu tidak ada yang diistimewakan. Ibu ini dapat 50, abang juga dapat 50. Jadi harus adil. Berbeda kalau hukum kompilasi hukum Islam. Nah itu pembagiannya itu lebih besar dari pihak laki-laki ketimbang perempuan. Itu pun haknya perempuan masih ada. Kalau ini setengah. Jadi artinya itu harta yang diperoleh dari pihak orang tua, bukan dari keringat kita. Orang tua pasti nggak mau adil, harus adil. Karena maaf kata Pak Saud ya, kita tanpa perempuan juga nggak bisa hadir ini. Jadi betapa luar biasanya Tuhan menciptakan perempuan itu. Ingat adik, ingat ibu. Saran saya begitu. Nah kalau bapak tidak sayang adik, berarti tidak sayang ibunya. Nah ini kalian ada kakak. Nah sekarang ketika hukum menyatakan bahwa pembagian itu harus bagi rata, dan juga hukum Tuhan juga harus saling mengasihi. Nah, kembali ke Bapak sendiri, Pak Saud. Apakah ini mau dibagi rata atas dasar hukum yang sudah tegak lurus, harus dibagi secara adil, dan secara hukum Tuhan harus saling mengasihi. Dan juga dari sisi hukum keluarga, kalau abang memaksakan harta itu dikuasai sendiri, bagaimana di mata masyarakat, saudara, keluarga besar? Artinya betapa teganya Pak Saud tidak berbagi kasih pada kakaknya. Paham ya Pak ya? Nah sebelum saya coba melanjutkan, mungkin kita kasih ke Pak Saud aja kan? Ya, Pak Saud sudah paham. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak, dari apa yang diharapkan dari Ibu Mawar, dan saya sudah memberikan semacam pemaparan lah dari semua aspek. Mungkin bisa ditanggapi oleh pihak tergugat. Jadi saya mendengar dari pembicaraan mediator itu, saya berpikir jadi hukum adat ini nggak berlaku dong di mata negara ini. Iya. Karena yang Bapak mediator bilang kalau hukum negara harus netral, harus dibagi, harus adil. Ya. Nah, kalau seumpamanya saya tetap berkeras
mengambil kesimpulan agama apa adat itu Harus. resikonya apa, dampaknya apa? Apakah saya nanti yang kena apa? Apakah saya kena pasal, sanksinya gitu? Oke. Jadi itu yang mau saya tanyakan ke Bapak Mediator. Oke, izin Bu ya, mau saya jelaskan ya. Karena saya lihat Bapak ini juga pengen lebih lengkap semua penjelasan. Jadi gini Pak Saud, namanya di dalam keluarga ada harta. Nah kalau salah satu pihak melakukan penjualan harta tanpa sepengetahuan orang yang berhak, itu masuk unsur penggelapan harta benda keluarga. Bisa masuk hukum pidananya masuk itu. Nanti adik Pak Saud bisa melaporkan Pak Saud ke kepolisian karena ada unsur penggelapan harta keluarga seperti itu. Nanti kalau pakai adat itu justru sebenarnya nggak bertabrakan dengan hukum negara. Kalau begitu kasihan perempuan, kayaknya perempuan terlalu ditindas ini. Udah capek melahirkan, merawat anak, capek merawat orang tua, dan ketika hartanya ditinggalkan sepeninggalan dari orang tua, direbut laki-laki. Kalau saya nggak tega Pak. Dan di dalam keluarga saya ada pembagian waris itu saya dibagi adil. Kalau memang ada yang lebih susah, saya kasih. Gitu. Adik saya masih susah, saya udah cukup mapan, saya kasih. Ini darah daging saya. Suatu saat saya sakit, dia nanti ngurus saya. Nah itulah. Jadi perlu ada semacam wawasan, kedewasaan berpikir. Jangan gara-gara harta itu bisa merusak hubungan keluarga. Sama umur hidup Pak. Nggak mungkin masa adik kita harus membenci kita seumur hidup. Hanya kata. Anggaplah Pak Saud enak hari ini. Kita nggak tahu roda hidup berputar. Suatu saat adik ini meroket rezekinya. Nah kalau sakit bagaimana? Kalau ngarepin istri bisa jadi istri juga bisa meninggalkan kita. Tapi yang namanya adik, darah kandung, adik kandung itu nggak bakal dia meninggalkan adiknya atau abang kalau sakit. Karena dari kecil udah bersama-sama. Itu Pak Saud. Jadi saya pikir semua hukum bisa dipakai, baik hukum pidana, perdata. Kalau adat itu hanya hukum kebiasaan, perintah orang yang tidak tertulis sifatnya, hanya hukum tanpa aturan lain. Contohnya kalau tanah garapan itu tidak ada legalitasnya. Jadi tanah garapan itu merupakan tanah tak bertuan. Hukum rimba akhirnya, siapa yang kuat dia bisa menguasai. Contoh, kalau Pak Saud menguasai tanah di depan, saya bisa menguasai dengan kekuatan saya, kemampuan saya. Itulah hukum rimba. Itulah bisa makanya diperlukan ada legalitas dalam sisi hukum tertulis, hukum negara, seperti itu. Nah oke, mungkin kalau kita sudah kita jelaskan nih Pak Saud, Ade hanya minta keadilan aja, pembagian. Tok uangnya itu buat kebutuhan hidupnya dia. Suatu saat dia sakit pakai uang itu. Apakah Pak Saud tega adiknya kelaparan? Tega gak Pak? Enggak tega ya, karena adik kandung. Oke Pak Saud, saya paham. Saya yakin Pak Saud akhirnya mengerti dan saya berharap ada penegasan dari Pak Saud agar masalah ini apakah harus diteruskan atau diselesaikan atau didamaikan hari ini juga. Silakan Pak Saud. Ya, saya sudah mendengar dari uraian dari Bapak Mediator yang sudah Bapak jelaskan itu. Jadi seperti saya kayaknya terbuka gitu Pak. Kalau memang peraturan negara yang harus ditetapkan yang ditetapkan ini, ya, saya ikut Pak. Oke, itu karena aturan. Sekarang saya tanya ke Pak Saud, apakah Pak Saud masih sayang sama adiknya? Masih. Berapa persen? Ya 100%. 100%. Artinya apakah harta itu mau dibagi? Ya. Setuju? Setuju. Dengan dasar
dengan dasar Kasih sayang atau? kasih sayang adik kakak saya. Wah, oke. Ibu setuju? Ya, salaman dulu dong, salaman. Ya. Oke, jadi mediasi ini puji Tuhan bisa saling punya persamaan persepsi bahwa keadilan itu memang menjadi hak masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan kesepakatan dan mencari win-win solusinya. Jadi Pak Saul bersedia untuk membagi hal tersebut. Nanti kita akan tuangkan dalam berita acara perdamaian. Setelah itu akan saya serahkan ke pihak majelis hakim. Jadi sebelum saya coba tuangkan kesepakatan perdamaian ini, apa yang mau Ibu sampaikan kepada Pak Saul? Saya mengucap syukur terima kasih pada hasil mediasi ini. Bapak moderator sudah cukup memberikan ilmu, menambahkan ilmu kepada kami tentang hukum negara juga pejabat hukum adat sehingga bisa menyelesaikan gugatan saya, perkara kami lah di sini sebagai anak-anak dari orang tua kami. Saya juga mengucapkan terima kasih yang pada akhirnya ketika dari kemarin-kemarin sudah saling berdebat, pada akhirnya kembali lagi bahwa adik kakak itu harus terus saling merangkul karena tidak akan putus hubungan darah tersebut sampai malam ini. Iya, sampai memang kita nanti, karena seperti yang tadi dibilang sama Bapak Moderator bahwasanya ketika nanti sakit, suatu waktu kita bisa berubah. Ada yang sakit, yang menolong adalah saudara dua. Setuju Pak Saud ya? Setuju. Betul setuju? Setuju. Oke, saya berharap kita semua berdiri bersalaman. Ibu salam Pak Saud, salam adiknya. Ya, tolong dipoto. Oke, matiin. Udah direkam tadi? Itu makanya tadi padahal terekam. Kalau matiin gini.